Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasr ayat 18. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengomentari ayat ini dengan mengatakan, evaluasilah diri kalian sebelum amal perbuatan kalian dihitung. Periksalah amal perbuatan yang kalian simpan untuk diri kalian demi hari di mana kalian akan dikembalikan dan diperlihatkan kepada Tuhan kalian. Dalam khutbahnya, sahabat Umar ibn Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Sahabat, kalaulah kita mau jujur terhadap diri kita, betapa sedikitnya ketaatan kita kepada Allah, dan begitu sering kita khianati segala kenikmatan yang diberikannya. Rasanya kita harus bertanya kepada diri kita, mengapa hati kita begitu keras membatu, sehingga terkadang kebenaran tak juga mau menyatu. Mengapa diri ini begitu bodoh dan tak juga mau menyadari, padahal begitu nampak di hadapan kita hamparan kemahabesaran Allah yang tak tertandingi oleh apapun. Sungguh, rasanya tak pantas diri kita selalu mengharap kebaikan, di mana saat yang lain begitu sering kita tampakkan kejelekan. Rasanya tak pantas kita mengharapkan ampunan, sementara pada saat yang sama kita melaksanakan kemaksiatan. Rasanya tak pantas kita menjadi hamba pilihan, karena segala perintah dan larangan tidak juga tergerak untuk kita laksanakan. Ketahuilah sahabat, sesungguhnya setiap tapak kaki kita yang tertinggal adalah saksi dari perjalanan hari-hari. Hanya orang yang bodoh yang membiarkan hari-harinya tersia-siakan dengan kebatilan. Hanya orang yang jahil yang membiarkan waktu hidupnya tercampakkan dengan kelengahan. Dan merugilah keduanya, karena kesempatan yang diberikan Allah tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Sahabat, kita sering mengira bahwa kita telah melakukan banyak kebaikan. Selama ini kita menduga seakan telah sempurna melakukan ketaatan, bahkan merasa seakan sudah begitu banyak menjalankan kewajiban. Tetapi ternyata semuanya itu hanyalah fata morgana. Nampak begitu baik dalam persangkaan, ternyata begitu buruk dalam pandangan Allah. Kenapa demikian? Karena ternyata ketaatan yang kita kerjakan hanyalah sebatas menginginkan pujian, dan kebaikan yang kita tunjukkan tidak diiringi dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kalian kuberitahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Surah Al-Kahf ayat 103 hingga 104. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
atani Jibril alaihi salam faqal ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Rasulullah mengatakan, Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Marilah sahabat, kita bangun kembali sesuatu yang telah kita rubuhkan. Kita bersihkan akidah yang pernah tercemar dengan kemusyrikan. Kita jernihkan niat dan tekad hidup kita yang telah kita keruhkan. Kita manfaatkan kesempatan hidup ini selagi masih terbuka pintu harapan. Dan kita buka gerbang kesadaran agar tersibak pintu rahmat dan ampunan. Berbuat baiklah selagi masih punya kesempatan, dan kita bertobat kepada Allah sebelum ajal datang menjelang. Mari kita temukan jalan kita dengan berusaha memahami siapa sesungguhnya kita, dari mana kita, dan mau kemana hidup kita. Dan ajukan pertanyaan ini kepada batin kita dengan khusyuk. Insya Allah kita akan menemukan jawaban dengan kejernihan pikiran. Terakhir sahabat, kita berdoa sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu zalika indi. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, ampunilah kejahilanku, ampunilah sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Ya Rabb, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ya Rahman, ampunilah segala kesalahan yang pernah aku lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.